saya akan menutup topik ini ya dengan cara melindungi impian. Jadi kalau Anda sudah ketemu nih burning desire-nya, cara melindungi impian adalah nomor 1. Tadi sudah dibahas oleh Sadra, yaitu dream book. Anda harus punya yang namanya dream book, dan dream book nggak harus mewah, nggak harus besar, kecil aja. Kecil aja, Anda bisa bawa kemana-mana. Nggak harus bentuk buku yang bagus, nggak harus ya. Pokoknya sesuatu yang praktis yang Anda bisa bawa kemana-mana, itu yang paling penting. Ya, dan di dalam dream book Anda isi dengan foto ya atau impian Anda yang betul-betul memotivasi Anda ya. Jadi Anda nggak perlu taruh impian yang nggak memotivasi ya. Misalnya di foto orang tua. Ya. Pokoknya intinya dream book ini fungsinya kalau Anda lihat Anda termotivasi. Kalau Anda lagi down, lagi malas, kalau Anda lihat dream book ini bisa nggak membuat Anda keluar dari zona nyaman presentasi, semangat lagi, bisa nggak? Kalau nggak bisa, percuma. Jadi yang dimasukkan di dream book Anda ini nggak harus rumah 13 lantai, nggak, atau mobil mewah, nggak. Kalau itu nggak memotivasi, nggak usah. Ya, jadi di dream book Anda masukkan ya burning desire Anda yang bisa membuat Anda, kalau Anda lihat, yes, saya mau keluar dari zona nyaman. Ya, jadi dream book ini penting untuk apa? Untuk supaya impian Anda terlindungi. Karena gini teman-teman, kalau Anda punya impian, Anda nggak buat dalam dream book, Anda nggak visualisasi dalam dream book, hanya di kepala Anda, ya kan ada orang yang ada, ngapain saya bikin dream book, malas tuh tempel-tempel kayak anak TK. Nggak perlulah, yang penting saya tahu apa yang ada di pikiran saya, apa yang ada di otak saya, dream itu sudah ada di sini. Nggak bisa teman-teman. Karena Anda tahu, bagian otak kita itu ada banyak belahan, ada belahan otak kanan, ada bawah sadar, dan seterusnya, itu penuh dengan emosi, teman-teman. Kalau Anda lagi presentasi, ditolak oleh teman, Anda bisa baperan. Lalu kalau Anda punya masalah, ribut sama orang, emosi, marah-marah, atau misalnya Anda lagi jalan, kebentul di kepala Anda ya, dengan sesuatu benda keras, Anda langsung, misalnya memar-memar atau pusing kepala, impian Anda itu bisa hilang teman-teman. Jadi Anda harus melindungi dengan punya sesuatu yang mengingatkan Anda, dream book Anda. Apalagi kalau dream book Anda berisi sesuatu yang Anda tulis dengan tangan, bukan hanya ya cetakan, print ya. Tapi kalau Anda bisa tulis dengan tangan itu lebih bagus. Ya. Jadi kalau Anda bikin dream book, tulis tangan ya, tulis tangan, misalnya Anda mau capai impiannya kapan. Karena begitu Anda menulis sesuatu, ya itu seluruh sel tubuh Anda itu langsung difokuskan untuk menuju ke impian Anda. Jadi ini ada fungsinya Anda tulis tangan ya. Jadi itu caranya untuk melindungi impian. Dream book. Nah, mengenai dream book ini ada satu survei, mungkin tadi yang Sadra mau bahas itu ya. Saya sempat capture ada sebuah survei. Ya, survei itu saya lupa. Ya. Ini saya mau share ya. Join the top 3%. Jadi 3% orang yang ada di posisi puncak ya. Ini survei dari Harvard Business School. Ya, Harvard Business School melakukan survei 2 kali, tahun 79 dan 89. Nah, tahun 79 Harvard Business School ini mensurvei, ada orang-orang yang ditanya mengenai apakah Anda punya impian? Spesifik nggak? Tertulis nggak? Nah, ternyata hasilnya 84% tidak punya impian, ya, dan ada 13% punya impian tapi tidak tertulis. Ya, ini orang yang ditanya impiannya ada di pikiran tapi nggak bikin dream book. Ini ada 13%, dan hanya 3% yang punya impian dan tertulis, punya impian dan dream book. Oke, hanya 3%. Jadi kalau teman-teman di sini punya dream book, Anda join 3% orang yang ada di top. Tapi dream booknya harus isinya burning desire, teman-teman, bukan hanya keinginan, oke? Kalau keinginan aja nggak masuk hitungan ya. Nah, tahun 79 hasil surveinya seperti ini. Lalu 10 tahun kemudian dilakukan survei lagi ya, tahun 89. Nah, hasilnya adalah, jadi orang-orang yang tadi disurvei 10 tahun yang lalu ditanya income-nya, diwawancarai, terus mereka ditanya mengenai berapa penghasilannya ya. Jadi patokannya adalah penghasilannya. Kesuksesan diukur dari penghasilan ya, karena ada banyak faktor soalnya ya. Nah, dari sisi penghasilan, yang 84% katakan income-nya X, oke? X income-nya.
Maka yang 13% yang punya impian tapi tidak tertulis, itu income-nya 2x. Dari sini menunjukkan penting ya punya impian ya. Income-nya 2 kali yang nggak punya impian. Oke? Jadi orang yang punya impian tapi tidak tertulis, income-nya 2 kali yang nggak punya impian. Nah yang menarik adalah yang 3% ini, income-nya 10 kali yang lain-lain. Jadi yang 97% itu kalau dirata-ratakan income-nya, nah yang 3% itu 10 kali lipatnya. Jadi Anda bisa bayangkan ya, luar biasa kan? 10 kali lipat income-nya. Maka penting sekali bagi Anda untuk join the top 3%. Yaitu apa? Punya impian yang jelas, spesifik, dan dream book. Dari sini Anda sudah tahu pentingnya dream book. Ini bukan sekedar main-mainan, tempel-tempel dulu ya. Saya masih ingat waktu awal-awal saya di MLM. Saya manajer di sebuah perusahaan distribusi. Waktu saya join MLM pertama saya disuruh bikin dream book tuh saya nggak mau. Saya pikir ini kayak anak TK ini nempel-nempel. Tapi saya baca buku, penting loh punya impian yang tertulis. Saya baca buku ini ya, ini dikasih tahu tertulis. Dan saya lihat di MLM tersebut ya, waktu saya join MLM itu orang-orang yang aktif itu pada bikin dream book. Jadi, kalau gitu, kalau penting, untung akhirnya saya buat. Ya, saya buat dream book yang akhirnya dream book saya berisi 2 impian terpenting saya, yaitu ingin berhenti kerja dan ingin beli rumah. Dan itu terwujud dalam waktu 22 bulan. Saya jalanin bisnis MLM saya yang pertama. Ya, jadi penting sekali teman-teman punya dream book. Nah, sekarang cara kedua. Oke. Cara kedua untuk melindungi impian adalah Anda perlu waspadai pencuri impian. Anda harus waspadai pencuri impian. Pencuri impian ini bisa teman, bisa sahabat, bisa saudara, bahkan bisa orang tua yang mengatakan sesuatu, ya, sehingga Anda jadi berkecil hati dan akhirnya down, yang akhirnya melupakan impian Anda. Ya, jadi waspadai pencuri impian. Saya mau cerita. Ada seorang gadis di Rusia. Gadis di Rusia ini punya cita-cita untuk menjadi penari balet profesional. Dan dia sudah latihan dari sejak muda. Ya, dari sejak kecil dia udah latihan untuk menjadi prima ballerina, yaitu penari balet profesional. Nah, suatu hari si gadis ini melihat di koran ada seorang maestro penari balet profesional, guru besar, maestro ya di bidang balet yang sedang mengadakan show di kotanya. Ya, ada pertunjukan. Nah, gadis ini datang ke pertunjukan tersebut dan memaksa untuk ketemu dengan sang maestro di belakang panggung. Akhirnya dia ketemu dengan sang maestro. Dia bilang sama sang maestro, "Maestro, saya punya cita-cita untuk jadi penari balet profesional. Tolong dong nilai gerakan-gerakan saya." Terus sang maestro bilang, "Oke, kamu coba menari." Dan akhirnya si gadis ini mempertontonkan tarian terbaik dia di depan sang maestro. Tapi belum 1 menit dia menari, sang maestro udah bilang, "Stop. Kamu tidak berbakat." Sang maestro bilang begitu. Si cewek ini ya, si gadis ini sangat kaget dan dia sangat kecewa sekali dan sedih sekali, dibilang tidak punya bakat. Padahal dia sudah berjuang dari kecil untuk menjadi penari balet profesional. Dan dengan sedih dan sangat kecewa, sang gadis pulang, kemudian dia melihat sepatu baletnya dengan air mata menetes, terus pakaian baletnya, waduh, dia bilang, ternyata sia-sia perjuangan saya ya. Saya sudah berjuang dari kecil, tapi ternyata saya tidak berbakat. Sang gadis mengatakan seperti itu sambil menangis. Dan dengan sangat sedih, kecewa, dia simpan sepatu balet, pakaian baletnya dalam sebuah kotak. Dan sejak itu dia nggak pernah lagi berlatih balet. Dia melupakan impiannya untuk jadi penari balet profesional. Dia menjalani kehidupan biasa. Dia akhirnya tumbuh dewasa, dia menikah, dan punya anak 2. Waktu itu jalannya sudah 10 tahun dari sejak dia ketemu sang maestro. Ya. Jadi sudah 10 tahun dia udah punya 2 anak nih. Gadis yang sudah jadi wanita ini ya, sudah berkeluarga. Nah, suatu waktu 10 tahun kemudian, dia lihat koran lagi, dan sang maestro yang waktu itu datang, kembali show di kotanya. Dan si wanita ini
memendam satu rasa penasaran ya. Waktu itu saya menari belum 1 menit. Dari mana dia tahu saya nggak bakat? Akhirnya si wanita ini bergegas pergi ke tempat pertunjukan dan memaksa untuk ketemu dengan sang maestro. Di belakang panggung akhirnya dia ketemu dengan sang maestro dan dia tanya ke sang maestro. Maestro masih ingat saya nggak? 10 tahun yang lalu saya menari di depan maestro dan maestro mengatakan saya tidak berbakat. Padahal saya lihat maestro tidak memperhatikan saya menari lebih dari 1 menit. Belum 1 menit aja, maestro sudah bisa menilai saya nggak berbakat. Boleh saya tahu dari mana saya tidak berbakat? Terus sang maestro melihat wanita ini dan dia bilang, saya udah lupa siapa kamu. Semua orang yang meminta pendapat saya, apakah mereka bisa jadi penari balet atau tidak, saya nggak pernah lihat tarian mereka dan semuanya saya bilang tidak berbakat. Si wanita ini kaget dan dia bilang, ya ampun, jadi saya sama sekali nggak dilihat. Wah, ini nggak fair. Anda telah menghancurkan cita-cita saya. Gara-gara kata-kata Anda bahwa saya tidak berbakat, saya sampai melupakan cita-cita saya dan akhirnya kehidupan saya berantakan. Saya tidak berhasil menjadi penari balet profesional. Itu semua karena kata-kata Anda. Ini tidak fair. Terus si wanita itu bilang, kalau Anda tidak mengatakan seperti itu, sekarang pasti saya sudah jadi penari balet profesional. Si wanita bilang seperti itu ke maestro. Si maestro bilang, menurut saya enggak. Karena kalau kamu benar-benar ingin menjadi penari balet profesional, kamu harusnya tidak mendengarkan kata saya. Begitulah kata sang maestro. Sekali lagi saya ulangi ya, maestro bilang, kamu belum tentu akan jadi penari balet profesional. Karena kalau kamu benar-benar ingin jadi penari balet profesional, kamu harusnya tidak mendengarkan kata-kata saya. Jadi teman-teman, kesalahan dari seorang wanita seorang gadis yang pengen jadi penari balet profesional adalah dia mendengarkan kata-kata orang yang mencuri impiannya. Kalau dia benar-benar menginginkan itu, dia tidak akan mendengarkan kata orang lain yang bisa mencuri impian. Jadi teman-teman, waspadai orang-orang yang bisa mencuri impian Anda. Kalau Anda ketemu dengan teman yang tidak percaya Anda bisa sukses di MLM, mereka mengejek Anda, ya, Anda jangan mendengarkan mereka. Tulikan telinga Anda dari kata-kata negatif orang yang nggak percaya kepada Anda. Anda cukup percaya dengan diri Anda sendiri bahwa Anda bisa mewujudkannya. Ya, jadi itu yang saya mau sharing teman-teman. Dan saya punya waktu sedikit. Saya mau sampaikan satu informasi sebelum saya kasih jurus ada satu jurus lagi ya. Ingat bahwa hari ini kita bicara mengenai dream, impian. Dan teman-teman harus tahu ada bedanya antara impian dengan yang namanya goal, ya. Jadi Anda sudah belajar pentingnya punya burning desire, bahan bakar untuk Anda bergerak di bisnis ini. Tapi kami juga melihat banyak orang yang kelihatannya punya impian yang besar, bahkan waktu dream sharing sampai nangis-nangis, ternyata tidak sukses. Kenapa? Karena beda loh antara punya impian dengan punya goal. Nah, teman-teman harus punya goal. Tidak cukup hanya sekedar impian. Tapi banyak orang nggak suka dengan namanya goal. Kenapa? Karena goal berarti harus kerja. Kalau impian hanya imajinasi. Oke? Ada loh bedanya antara seorang pemimpi dengan pemimpin. Bedanya huruf N. Ya. Huruf N itu apa? Ngejar goal. Jadi Anda harus punya goal, Bapak Ibu. Menetapkan goal setting dan Anda kejar. Kalau Anda cuma sekedar punya impian, cuma kerja-kerja tapi nggak pernah goal setting, maka bisa jadi Anda cuma sibuk dan jalan di tempat, nggak mencapai apa-apa, nggak produktif. Kalau Anda pengen produktif mencapai impian Anda harus punya yang namanya goal. Ada goal jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Goal jangka pendek itu paling memotivasi. Goal jangka pendek itu terdiri dari angka-angka yang Anda harus kejar. Berapa orang yang Anda rekrut, berapa orang yang masuk ke sistem, berapa jumlah presentasi, berapa jumlah orang yang Anda undang setiap hari, bahkan jumlah prospecting dan seterusnya. Ya, itu yang namanya goal setting. Nah, apa itu goal setting dan bagaimana Anda melakukannya? Sebenarnya kita sudah punya videonya yang kita akan launching bulan Oktober. Ya, sekarang Anda belum bisa beli, tapi bulan Oktober Anda sudah bisa miliki. Ya, video dari Networking Guru dari Freedom is Not Free series. Judulnya Goal Setting dan Time Management. Dan ada bonusnya ketangguhan mental. Kalau ini nanti bulan Oktober Anda sudah bisa miliki, ya. Jadi Anda harus belajar mengenai goal setting sehingga Anda bisa mewujudkan impian Anda. Kalau Anda cuma berhenti di impian,
maka kerja Anda tidak produktif. Ya, jadi Anda cuma sibuk saja, tapi tidak kemana-mana. Oke? Nah, sekarang Bapak Ibu, teman-teman, saya ingin kasih Anda jurus berikutnya. Ya, Anda tadi sudah dapat jurus ya, bahwa kalau Anda ingin tetap termotivasi, tetap disiplin dan konsisten, maka Anda harus punya motivasi dari dalam. Jangan motivasi dari luar. Oke, jadi jangan minta ikan, minta pancing. Kalau cuma minta ikan, Anda minta motivasi eksternal, walaupun itu penting ya motivasi eksternal, tapi itu bullshit, teman-teman. Yang bisa menggerakkan Anda adalah motivasi internal. Anda harus mampu memotivasi diri sendiri. Nah, kemampuan memotivasi diri sendiri, itu kalau Anda punya yang namanya burning desire. Tadi sudah dijelaskan oleh Sadra. Nah, sekarang saya mau ajarin Anda jurus yang kedua. Ya, jurus yang kedua. Nah, teman-teman, seringkali kita udah punya impian, dan menurut kita itu sudah impian yang mendesak, tapi tetap aja ya, kok sering sekali mengalami demotivasi ya, kehilangan semangat, down, mau menunda ya. Nah, ujung-ujungnya bagaimana Anda mengatasi penundaan? Karena banyak orang kalau lagi down, mereka bilang tunggu termotivasi dulu deh, baru action. Makanya motivasi bullshit, motivasi itu sampah. Anda harus bisa mengatasi hal ini. Karena apa? Karena logika itu beda dengan emosi. Yang membuat Anda down itu ada emosi. Pernah nggak Anda mendengar kata-kata ini? We know what to do, but we don't do what we know. Ya, we know what to do, but we don't do what we know. Kita tahu apa yang harus dilakukan, tapi kita tidak melakukan apa yang kita tahu. Betul nggak? Secara logika di pikiran Anda, teman-teman di sini sudah tahu kalau Anda mau sukses di MLM, Anda harus presentasi yang banyak, minimal 30 kali. Anda sudah tahu. Tapi kenapa masih di bawah 30 kali? Anda juga sudah tahu kalau Anda mau sukses, kita harus presentasi minimal 30 kali dan konsisten minimal 2 tahun. Tapi kenapa tidak konsisten? We know what to do, but we don't do what we know. Karena emosi sering berpengaruh. Maka teman-teman, saya mau ngajarin teman-teman ya, satu jurus. Jurus lagi, yang namanya apa? Jurus interupsi. Anda harus punya kemampuan, ini jurus ya, untuk menginterupsi emosi yang timbul. Oke, maka udahlah, nggak usah pikirin motivasi eksternal. Banyak orang bilang, Pak, nanti deh tunggu seminar, saya semangat lagi, tunggu nanti Sadra bicara, Pak Suprato bicara, atau upline saya bicara, atau motivator lain bicara, saya semangat baru action. Udah, bullshit itu ya. Kita harus punya jurus interupsi. Ingat ya, ini ada pikiran, sadar. Tapi ada juga pikiran bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar ini kekuatannya hampir 10 kali lipat ini loh. Dan pikiran bawah sadar ini, itulah munculnya di situ emosi, down, kecewa, dan apa? Rasa sakit. Ini di sini, emosi ini muncul dari pikiran bawah sadar. Dan otak kita, teman-teman, otak kita didesain untuk melindungi kita. Jadi kalau kita merasakan emosi yang negatif, down, kehilangan semangat, kecewa, rasa sakit, dan sebagainya, maka otak akan diperintahkan untuk jangan logika lagi. Otak akan langsung memerintahkan supaya apa? Menunda. Oke? Jadi kalau sudah emosi seperti ini, yang terjadi adalah menunda. Makanya banyak yang akhirnya nggak action, tunggu semangat dulu. Kenapa? Karena pikiran bawah sadarnya itu yang mempengaruhi. Oleh sebab itu teman-teman, kita harus belajar interupsi. Belajar interupsi itu adalah kita punya kesadaran untuk menginterupsi bawah sadar. Pikiran sadar kita aktifkan
Logika. We know what to do, ya itu logika. But we don't do what we know kan di ini ya. Kita langsung coret. We don't do what we know. Aktifkan pikiran sadar. Itu namanya interupsi. Oke? Jadi kuncinya adalah jangan sampai pikiran bawah sadar mendominasi. Nah, dari buku 5 second rule dari Mel Robbins, buku ini ngajarin aturannya adalah nomor 1, Anda sadar pemicu. Wow, ini udah mulai mau down nih, udah mulai kecewa nih, udah mulai capek nih, udah mulai bingung nih. Kayak yang tadi Sadra cerita itu ya, dia pulang malam-malam capek-capek, bener nggak sih yang saya sudah lakukan? Itu kan kebingungan. Nah itu pemicu nih, pemicu untuk mulai menunda, pemicu untuk mulai stop nih, udah mulai nggak action. Ini sadar pemicu. Lalu nomor 2 adalah langsung hitung. Hitungnya hitung mundur, 5, 4, 3, 2, 1. Langsung hitung aja Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Udah langsung nomor 3, interupsi yang tadi saya jelaskan. Interupsi yaitu apa? Pikiran sadar diaktifkan. Oke? Logika diaktifkan, matikan pikiran bawah sadar, yaitu emosi-emosi negatif yang cenderung membuat kita menunda. Langsung nomor 4, action. Langsung bertindak. Cukup 5 menit. 5 menit aja, udah. Tidak apa-apa. Karena kalau kita sudah action 5 menit, biasanya kita teruskan. 80%, ingat ya, hukum momentum. Kecenderungan benda bergerak, tetap bergerak. Ya. Jadi action. Jadi ini adalah rumus atau jurus kedua, yaitu aturan 5 detik yang membantu Anda untuk mengatasi penundaan. Membuat Anda tetap semangat. Yaitu caranya gimana? Anda mulai sadar nih, pemicu. Ya, bahwa ini udah mulai nih, udah mau mulai menunda, ini udah mulai mau down nih ya. Langsung hitung mundur, 5, 4, 3, 2, 1, dan interupsi, action. Udah nggak usah basa-basi lagi. Jangan sampai alam bawah sadar Anda mempengaruhi Anda. Karena begitu alam bawah sadar mendominasi, selesai. Kita akan menunda, kita akan stop. Kita jadi tidak konsisten. Oke? Jadi hari ini kita sudah belajar 2 jurus. Jurus pertama, burning desire. Jurus yang kedua adalah aturan 5 detik. Begitu ada tanda-tanda mau menunda atau tanda-tanda untuk stop, nggak bekerja, Anda langsung hitung aja. 5, 4, 3, 2, 1, langsung lakukan apa yang harus dilakukan. Jangan sampai alam bawah sadar Anda, pikiran bawah sadar Anda mendominasi. Karena pikiran bawah sadar penuh dengan emosi-emosi yang seringkali negatif dan membuat kita stop. Oke? Jadi sudah 2 jurus yang kita belajar. Intinya adalah the power of dream. Impian sangat penting. Semua orang sukses di dunia bergerak karena mereka punya impian. Mereka punya burning desire, mereka punya dream book yang mereka tulis, dan mereka keluar dari zona nyaman, mengalahkan hambatan-hambatan, dan ditambah lagi jurus yang baru ini ya. Jurus interupsi, hitung 5, 4, 3, 2, 1, langsung action. Ya, itu untuk membantu Anda mengatasi penundaan. Mungkin itu saja yang saya ingin sampaikan. Saya serahkan kembali kepada Bro Sadra. Silakan Bro Sadra. Yes. So, teman-teman, hari ini topiknya udah jelas ya, teman-teman ya. Jadi, impian. Kita ada sesi tanya jawab nggak? Ya, nggak ada. Nggak ada ya, untuk hari ini ya? Ya. Oke, nah teman-teman. Kita ketemu di Selasa depan ya. Selasa depan. System. Wow, mantap banget itu. Ya, jadi Selasa depan, bagi teman-teman yang mau belajar, mau serius bangun bisnis MLM, kami sangat menyarankan teman-teman sekalian mengikuti All About System. Ya, masih bukan early bird, masih harga spesial. Ini udah enggak ya, ini sampai 31 Agustus. Oh salah ya. Yang ini harga spesialnya itu sampai tanggal 10, 200.000. Ya, yang 150.000 ini sampai 31 Agustus. Ya nggak salah sih, cuman nggak update aja. Oke? Sekarang 200.000 ya sekarang. 200.000 sampai tanggal 10, 2 hari lagi. Jadi kesempatan teman-teman sekalian untuk bisa daftar agar bisa belajar bagaimana Anda menjadi expert di network marketing. Ya, belajar bagaimana menerapkan sistem di dalam bisnis Anda. Free-nya apa aja, Bro?
Ya, free-nya adalah makalah, kemudian audio tentang All About System, dan audio yang All About Dream. The Power of Dream. Yang hari ini juga. Ya. 5, 4, 3, 2, 1, langsung daftar teman-teman sekalian ya. Langsung daftar. Anda bisa langsung follow Instagram kita, Guru MLM Official, untuk bisa update konten-konten, kemudian event-event Zoom online berikut kita itu kapan, pendaftaran, belanja bukunya itu di mana, itu semuanya informasi ada di Guru MLM Official ya. Sebelum nanti website kita launching di minggu depan, oke? Terus minta ini, bro, teman-teman bisa memberikan testimoni mengenai acara hari ini Ya. di DM ke Guru MLM Official ya. Ini saya tulis ya. Ya. Ini ya, Guru MLM Official. Anda DM aja testimoni ya. Testimoni training hari ini. Yes. DM ya, DM di Instagram. Kami ingin tahu apa yang sudah teman-teman sekalian pelajari hari ini ya. Jadi setelah Zoom ini kelar, langsung cus ke Guru MLM Official Instagram dan DM gitu aja. Dan kalau DM yang terpilih, yang terbaik akan mendapatkan free gift dari Networking Guru. Ya, berupa kipas angin. Kipas angin untuk juara 1, juara 2 Anda akan mendapatkan tudung saji. Ya, dan yang ketiga adalah teh botol sostro. Oh, yeah. Oke ya, ada free gift bagi Anda yang terpilih. Jadi Ya. DM, ya. Nanti kalau Anda terpilih, kami akan minta nomor WhatsApp Anda, oke, untuk kami infokan. Oke, ini aja ya teman-teman ya. So, kita akan ketemu lagi di Selasa depan. Selasa depan, All about about system. Kita bahas mengenai monyet.